Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena ini tamunya ini spesial dalam pengertian spesial yang berkali-kali. Spesialnya karena tingkat kemurkaannya udah tinggi ini terhadap situasi politik hari ini. Titik terang sidang MK memberi bukti cukup atas dugaan kebohongan Anwar Usman. Begitu dikutip di media-media yang merupakan kutipan dari Jimli As-Siddiq. Pendapat saya. Apa betul begitu ya? Ya, kalau dilihat dari ramainya perbincangan media dan netizen itu sudah mengerucut. Jadi Jimli hanya mendeklarasikan satu fakta yang kuat bahwa memang yang pimpin MK ini pembohong. Ya, kalau pembohong kan berarti ada kebohongan kan? Kalau Jimli mengatakan, wah ini MK melakukan kebohongan, maka sorotan publik hari ini disegarkan lagi. Berterima kasih pada Pak Jimli bahwa pelakunya pembohong itu ipar Presiden Anwar Usman. Iya. Tapi itu kata-kata itu ya, Sobat Faisal, ya, yang dijaga MK selama ini adalah trust. Begitu mantan ketua MK ngomong bohong, itu sama juga tuh mendelegitimasi dan meruntuhkan seluruh marwah dari itu. Itu apa diperhitungkan sama Pak Jimli atau memang fakta itu yang harus ungkap? Oleh sebab itu saya membaca dalam suasana perasaan publik. Sebenarnya per hari ini ketika Bang Jimli mengatakan ketua MK dan 8 hakim Mahkamah Konstitusi itu bermasalah. Tinggal kita menunggu keputusan apa yang diambil kan dengan fakta-fakta yang tersedia. Tetapi pengungkapan ini makin menegaskan bahwa ada kejahatan yang dilakukan di pusat penegakan konstitusi. Satu jantung marwah, harga diri, martabat negara. Bahwa rontoknya sebuah wibawa konstitusi karena pemufakatan jahat dalam berbagai tafsir. Baik itu yang terbelah kan pro kontra itu, tapi semua pihak itu dianggap melakukan pemufakatan jahat. Ini bahasa moral publik. Kalau sudah pemufakatan jahat yang alamatnya sangat jelas berhikmah atau mengabdi kepada kepentingan anak Presiden Gibran, maka mereka ini sudah harus dilaporkan ke kantor polisi terdekat. Segera ditangkap. Ini pandangan moral publik. Karena kalau orang melakukan misalnya rakyat kecil melakukan pelanggaran hukum lewat lampu lalu lintas, itu langsung ditahan oleh polisi. Nah, orang-orang yang melakukan praktek kejahatan atas nama hukum dengan konstruksi kebohongan yang melampaui Fir'aun di masa lalu. Karena kalau Fir'aun itu kan jumlah umatnya sedikit. Ini 270 juta. Maka mereka ini harus dihukum. Harus ada inisiatif di luar perdebatan hukum, sudah terungkapkan fakta bahwa mereka bersekongkol, bermufakat, lebih khusus ketua MK melakukan kebohongan. Saya berdoa ada inisiatif datang dari LSM, dari warga negara, melaporkan ke kantor polisi terdekat untuk segera tangkap ipar Presiden. Tangkap Presiden Jokowi, tangkap Gibran. Karena dasar kebohongannya apa? Mereka bukan berbohong untuk urusan lain. Mereka berbohong untuk meloloskan pasal politik dinasti untuk bagaimana memuluskan kepentingan anak presiden menjadi calon wakil presiden. Jadi kebohongan yang bertujuan mengabdi kepada satu praktek politik dinasti yang hari ini menimbulkan kecemasan, kemarahan, kemuakan dari seluruh rakyat. Harus ditangkap orang-orang ini. Tapi kalau melihat Prof. Jimli itu ya, Bang Jimli itu, coba lihat ininya deh. Itu yang disebut bohong itu hanya ketua MK loh, Bos. MK temukan dugaan Anwar Usman bohong. Jadi bukan seluruh hakim loh. Seluruh hakim ikut bohong karena mereka ikut proses memutuskan pasal 90 itu kan. Mestinya kan kalau Pak Jimli dari luar saja bisa menemukan bukti ketua MK bohong, berarti 8 orang di dalam juga. Kan ada yang disenting. Ya, oleh sebab itu yang menjadi perbincangan sampai hari ini kan mengatakan mestinya di internal MK itu ada keberanian, misalnya dari Isra dan kawan-kawan itu, untuk menyembuhkan lebih awal. Karena mereka sudah bersentuhan dengan proses kebohongan itu. Nah, karena mereka juga membiarkan, maka kan terlibat di dalam jadi konstruksimu itu
ada pelaku kejahatan, ada proses pembiaran, walaupun ada Pembiaran. dissenting opinion. Ya. Jadi saya mengambil ke nurani publik, moral publik per hari ini. Kalau rakyat ini kan tidak terlalu rumit bicara hukum. Ketika bisa dibuktikan dan semakin terang bahwa Ketua MK melakukan kebohongan, maka kita bertanya, berbohong untuk apa? Kan berbohong untuk menjalankan misi kepentingan politik cawe-cawe Jokowi. Untuk apa? Untuk meloloskan putra Presiden Jokowi, Gibran. Maka Presiden, Gibran, dan pamannya di MK, ini satu pemufakatan dalam urusan yang disimpulkan kebohongan oleh Jimli. Nah, saya memberi contoh, rakyat ini kalau melakukan satu ucapan yang salah itu kan dilaporkan. Undang-undang ITE. Pertanyaan, apakah berlaku nggak ketika di pusat Mahkamah Konstitusi ini melakukan hoax, melakukan kebohongan, harus ada konsekuensi. Dan ini tidak berdiri sendiri. Dia berani melakukan kebohongan karena ada jaminan dari pemberi kebohongan. Sudah otomatis kekuasaan itu adalah Presiden Jokowi. Dan kebohongan ini adalah produk hukum yang sangat bermasalah karena bohong demi meloloskan ponakannya jadi calon wakil presiden. Nah, harus ada keberanian inisiatif dari rakyat, dilaporkan ke kantor polisi terdekat. Minta polisi tangkap itu Presiden Jokowi, tangkap itu Gibran, tangkap itu ipar presiden. Karena kebohongan ini mengancam kedaulatan nasional kita, menginjak-injak kehormatan bernegara, melecehkan akal sehat dan nurani publik. Ini bukan satu kebohongan yang biasa. Kebohongan di jantung kekuasaan yang sangat menyobek dan mengiris perasaan publik secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Dan mempunyai dampak yang sangat besar juga ya. Kalau saya menggarisbawahi, ini praktek kebohongan yang sangat luar biasa, yang tidak biasa-biasa saja. Level, neraca, kualitas, kebohongan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, bukan pribadi dengan pribadi. Jadi rakyat ketika dirugikan oleh perilaku kekuasaan yang berbohong dalam permufakatan lintas lembaga tinggi negara, lintas keluarga yang menguasai pusat-pusat kekuasaan, maka individu rakyat harus melaporkan mereka kantor polisi. Harus disederhanakan ini hukum. Karena ketika rakyat mengucap sesuatu yang diduga ya, salah saja, itu mereka dilaporkan. Bahkan ada yang sampai mati di penjara. Dan jadi kualitas kebohongan ini kalau dikonfirmasi dalam bentuk-bentuk kebohongan yang pernah terjadi di Indonesia, maka ini levelnya udah melampaui. Melampaui karena ada satu kerjasama kebohongan yang melintasi pusat-pusat kekuasaan, bahkan melibatkan partai-partai besar yang berada di belakang proses kepentingan politik ini. Saya mau memberikan justifikasi kenapa itu bisa diletakkan frasa pembiaran. Pertama, sebenarnya itu ada cacat formil dari awal karena gugatan itu pernah dicabut. Jadi mainnya kasar gitu ya. Dan dokumen juga tidak ditandatangani kan oleh para pemohon. Itu bagian pertama gitu. Terus kedua, awalnya di putusan-putusan lain tidak terlibat, kemudian terlibat dengan dasar justifikasi yang informasi dari satu hakim dan hakim lainnya berbeda. Informasi dari ketua MK dengan hakim yang lainnya argumennya beda-beda tuh. Ada yang bilang sakit, ada yang bilang tidak ada konflik of interest. Terus yang ketiga ada situasi kritikal yang tiba-tiba kalau pakai bahasanya Profesor Saldi sekelebat. Jadi jadi itu mungkin ya Profesor Saldi pembelaannya hanya bisa dilakukan di dissenting opinion aja tuh. Ya saya kira mereka bermain dalam satu dinamika yang mungkin tanda petik santun. Tetapi Jimli kan kemudian mencoba untuk melakukan rekonstruksi terhadap apa yang terjadi di internal ini secara tegas. Bahkan tanda petik jauh lebih maju dari kekhawatiran publik yang mengatakan bahwa apakah Jimli berani atau tidak. Tapi per hari ini kan pernyataannya kan jelas. Dia mengatakan alhamdulillah skedulnya 30 hari, tapi bisa dalam waktu 15 hari kita bisa menuntaskan ini semua. Nah, jadi ada temuan lewat MK-MK ini yang menjadi pro kontra. Saya tidak terlalu jauh untuk memahami bagaimana ini dikelola nanti secara hukum.
Tapi menurut saya sederhana.